Kameranya dong, tunjukkan wajahmu yang ganteng itu, Koko. Wah, pakai koko lagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bunda. Salam Baik. kenal dari Bunda Korla ya, sangat mengikutin, sangat apa namanya? Kan aku dibilang katanya kata si Gondrong katanya kau jangan ikut-ikut aja, diam kau Korla, jangan kau menghina. Si Agus bukan kita bukan menghina dia, tapi ini udah jadi nggak rahasia publik ketika si Agus mempermalukan dirinya dia sendiri. Dia telah menghinakan dirinya dia sendiri dengan teriak-teriak, nggak bersyukur dibantu sama si Nopi, pakai ngelaporin Nopi. Itu bukan ada, tidak ada pelecehan di sini. Kalau menurut Pablo gimana? Sependapat nggak dengan Bunda? Bunda bukan orang hukum ya, tapi ini secara kita ngobrol, diskusi di orang dewasa. Ya, ya, ya. Jadi kalau selama ini dari pihak kuasa hukum si Gondrong lah ya, kita Si kita Gondrong. sepakatin dulu. Kita sebut namanya apa ini? Si Bando apa si Gondrong? Kalau Bunda sih maunya, kalau Bunda ya, aku Ya. karena dia kan selalu nimbrung di mana ada yang ramai. Seperti dia pernah nimbrung di ketika Bunda viral di 2001 apa 2021 dia kan nimbrung itu. Kalau Bunda bilang dia bagaikan ibarat kata belatung, nimbrung di mana yang ramai. Iya, 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 iya. Jadi kan selama ini si Belatung ini kan asik ngomong bahwasanya Agus ini orang lemah, orang buta. Nopi nampain muka sayang. Kalau saya bilangnya Biar kelihatan cantiknya. justru si Agus ini bukan orang lemah, bukan orang buta. Mm-mm. Secara fisik terlihat lemah, tetapi secara hati keras. Bener. Kar- Dari perilakunya ketahuan dia teriak-teriak. Karena kalau kita berpikir secara jernih aja, orang yang lemah, orang yang katanya dijolimi, orang yang katanya buta, sebaiknya tidak mampu untuk melakukan polisi. Mm-mm. Sampai dia bisa laporan polisi banyak loh. Tuh itu Banyak Nomi ya. itu Dia sudah LPI banyak sama melaporkan dia aja ada polisi. berapa TK? Dua apa tiga? Gila. Orang yang kita tahu Itu. awam ya padahalnya. Iya. Artinya kalau dibilang lemah, Bentar, menurut bentar, saya bentar. itu- Bunda mau bertanya. Ya. Dari mana ide dia untuk melapor? Tentu ada orang yang mempengaruhi dia. Oh pasti ya, kalau melapor itu kan tentunya adalah langkah-langkah atau upaya hukum. Kalau langkah atau upaya hukum, pasti yang ngajarin adalah orang hukum. Mm-mm. Oh, pasti orang yang mengerti hukum. Mm-mm. Orang yang mengerti hukum ini tentunya harus orang yang si Agus percaya dan orang yang sering bersama Jadi gue Agus bisa terus. tebak siapa orangnya. Jadi begitu analisanya itu gampang sebenarnya. Mm-mm. Oh. Gitu sih Bun. Ya, waktu kamu bicara sama, makanya Bunda ada sedikit omongan kamu ada yang Bunda petik ketika kamu kan dipanggil sama si Denny. Kamu Denny bertanya, kenapa si Agus bisa dilaporkan? Karena menurut kamu bahwa si Agus itu telah menggelapkan duit, menggelapkan dan uang donasi. Karena itu kan berbentuk donasi, bukan berbentuk privat sumbangan. Ya. Iya kan? Menurut Bunda yang bukan orang hukum, secara kita menggunakan akal sangatlah tidak pantas. Jadi kita sepakat bahwa yang kita laporkan saat ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan Bun. Itu sebagaimana yang dimaksud pasal 372 KUH pidana gitu. Nah jadi kenapa bisa kami menduga itu adalah suatu perbuatan pidana? Jadi pada konteksnya ketika uang tersebut dihimpun atau digalang masuk ke dalam rekening daripada Agus, harusnya uang tersebut disepakati, ada kesepakatan non verbal. Di mana Walaupun belum ada kesepakatan, tapi setidaknya menunggu kesepakatan dulu gitu ya. Ya, jadi kesepakatan non verbal itu terjadi sejak podcast Densu. Oke. Oke. Pada saat itu orang-orang sepakat uang tersebut dikirimkan ke rekening tersebut dipergunakan untuk pengobatan mata. Hmm. Lalu
adalah dugaan di sana, dugaan penyalahgunaan hasil pengumpulan dana tersebut, kan gitu. Sehingga akhirnya yayasan melakukan satu perbuatan moral di mana melakukan pencegahan agar uang tersebut tidak lagi disalahgunakan karena ada beban moral. Apapun ceritanya, yang membawa Agus ke podcast Densu terkait untuk mencari keadilan adalah Anak Novi. Bunda, tolong ditatap layarnya biar makin banyak yang lihat, biar banyak yang menonton. Tolong dikasih tahu. Ya, jadi yang membawa Agus ke Densu untuk meminta keadilan itu adalah Novi. Nah, begitu sampai di podcast itu, Densu berinisiatif membuka donasi untuk pengobatan mata Agus, memberikan bantuan untuk pengobatan mata Agus. Ketika ada penyalahgunaan uang tersebut, tentu yang akan dikejar oleh para donatur, yang akan dimintai pertanggungjawabannya adalah Novi dan Densu. Kan itu persoalan. Nah, sehingga ketika ada proses penyalahgunaan uang tersebut, ada dugaan penyalahgunaan uang tersebut, maka Novi udah mantap itu, langsung melakukan pencegahan dengan cara membangun atau membuat satu kesepakatan ulang dengan Agus, di mana uang tersebut dipindahkan ke rekening yayasan agar diawasi. Itu kan adalah bentuk pencegahan. Biar tidak berkelanjutan ya pemborosan tadi ya. Oh, ya. Oke. Nah, jadi pada saat proses itu pula kita bisa ketahui kalau dari kuasa hukum